yaitu pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita. Saudara, kalau kita boleh membaca akan surat kabar, kalau kita boleh mendengarkan akan berita-berita, di dalam koran Houston Chronicle saya pernah membaca ada seorang yang menuliskan atau mengatakan demikian, bankruptcy blame on easy credit, ya, bahwa kebangkrutan menyalahkan karena mudahnya kredit-kredit itu didapatkan. Rekod menunjukkan bahwa pada saat-saat ini lebih daripada 1,3 miliar keluarga mereka file bankruptcy. Kira-kira 1,3 miliar orang mereka file bankruptcy. Dan artikel itu dituliskan oleh lawyer ataupun credit counselor yang mengatakan karena adanya dana dan pengabaian daripada tanggung jawab, itulah penyebab daripada semua kebangkrutan. Kalau kita boleh melihat akan berita ini, pada saat saya membaca akan berita ini, saya memperhatikan bahwa mereka mencoba untuk melarikan diri dari tanggung jawab, bahkan saling melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Sepertinya kalau saya ini punya problem dengan financial saya, kalau saya ini mengalami bankruptcy, maka dari itu ini hanya kesalahan daripada bank, karena bank memberikan kredit kepada saya dengan secara mudah. Ini bukan salah saya. Sepertinya demikian, saudara. Sepertinya mereka mengatakan bahwa ini kesalahan daripada mereka, bukan kesalahan daripada saya. Ya, mereka ingin melari dari tanggung jawab. Orang-orang banyak sekali lari daripada tanggung jawab. Memang benar. Karena pada saat ini, pada saat itu, bukan saat ini orang yang mencari kredit untuk rumah dan lain sebagainya, saat ini little bit difficult. Mereka cek begitu banyak akan rekod, ya. Mereka menanyakan banyak hal, nggak seperti dulu. Ya, memang dulu sangat mudah sekali. Orang yang mungkin mempunyai pekerjaan yang bayarannya misalnya $2.000, mereka bisa membeli rumah yang paymentnya sebulan kira-kira $1.500. Nah, bagaimana mereka bisa hidup? Ya, nah, memang hal itu terjadi. Tetapi yang saya ingin poinkan, banyak sekali orang menyalahkan mereka ingin lari daripada tanggung jawab, maka itu mereka melimpahkan akan kesalahannya kepada orang lain. Ada orang yang mengatakan juga, kalau saya merokok dan mengidap kanker, maka dari itu kesalahan daripada cigarette company, katakan demikian. Ya, karena mereka membuat rokok secara demikian, mereka tidak mengurangi ini, tidak mengurangi itu. Mereka menyalahkan akan pembuat rokoknya. Ya, nah ada orang yang juga menyalahkan karena mereka pulang dari bar, mereka drunk dan akhirnya mereka menabrak orang sampai meninggal, dan mereka mulai mengatakan, ya, karena bartender menyediakan akan minuman alkohol yang berlebihan, maka dari itu kesalahan daripada bartender. Ada orang yang underage, ya, mereka sengaja pergi ke 7-Eleven, mereka mendapatkan akan bir dan lain sebagainya sampai mereka drunk, mereka kepegang polisi. Yang disalahkan siapa? Penjual birnya. Ya. Jadi mereka banyak sekali yang melimpahkan tanggung jawab mereka, dilimpahkan kepada orang lain. Ya, ada orang yang suka abuse. Mereka ada orang yang suka abuse anaknya, abuse istrinya dan lain sebagainya. Mereka katakan bahwa ini memang karakter saya, sudah dari jinnya. Ini kesalahan orang tua. Ya, mungkin kesalahan juga Tuhan yang menciptakan. Banyak sekali hal-hal yang demikian yang kita boleh dengarkan. Banyak sekali hal-hal yang demikian yang terjadi. Ya, saudara ingat, ini sudah cukup lama karena kisah daripada Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Saudara tentunya ingat, ya, akan hal ini yang saudara yang sudah berada di Amerika cukup lama, zamannya Clinton. Ya, ayah daripada Monica Lewinsky mengatakan bahwa ini kesalahan daripada Ken Starr. Ya, Ken Starr saat ini dia menjadi presiden daripada Baylor University. Ya, dia diangkat, baru saja diangkat menjadi presiden di Baylor University. Nah,
pada saat itu, Ken Starr dia menjadi seorang attorney, dan dia ini investigate akan kesalahan-kesalahan daripada Bill Clinton, apa yang terjadi di White House. Dan pada saat itu, dia menemukan skandal daripada Bill Clinton. Maka dari itu dia buka akan skandal ini, dan maka dari itu orang tua daripada Monica Lewinsky melimpahkan tanggung jawabnya karena mungkin dia tidak bisa membesarkan anaknya sehingga anaknya berbuat demikian. Dan Monica Lewinsky sendiri ingin melimpahkan bahwa ini bukan kesalahan saya. Dan Bill Clinton sendiri mengatakan, oh itu saya tidak berbuat. Dan juga orang tua, maka dari itu daripada Monica Lewinsky mengatakan bahwa Ken Starr lah yang membuat hancurnya akan kehidupan daripada Monica Lewinsky. Banyak orang, sekali lagi, mudah sekali menyalahkan akan orang lain. Kesalahan daripada perbuatannya, dia berusaha untuk melimpahkan kepada orang lain. Bahkan saya menemukan akan banyak hal juga terjadi di dalam gereja Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang ada di dalam gereja Tuhan, mereka menyalahkan, aku nggak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena pemimpinku tidak memberikan makanan yang cukup untuk saya. Saya yang membuat saya backslide, yang membuat saya murtad. Karena jemaat di sana tidak mempunyai kasih dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan akan hal-hal yang begitu banyak terjadi di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan juga. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka menyalahkan, care group leadersnya tidak menyajikan akan sesuatu yang fun. Maka dari itu lebih fun kalau saya ini pergi ke bar. Nah, mereka ingin melakukan akan semuanya ini. Tapi ingat saudara, sekali lagi pilihan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan daripada saudara dan saya. Ada dua orang kembar, dua wanita yang ditanya, oleh seseorang. Yang satu, yang kembar ini, yaitu seorang pemabuk. Yang kedua adalah orang yang bukan peminum sama sekali. Dua-duanya kembar. Ditanya, satu pemabuk, satu tidak minum sama sekali. Pada saat dia ditanya, yang satu orang pemabuk ditanya, kenapa engkau menjadi pemabuk? Maka itu apa yang dia jawab? Habis, ibuku juga alkoholik. Yang kedua juga ditanya, kenapa kamu tidak menjadi seorang pemabuk? Kenapa kamu tidak peminum? Yang kedua mengatakan, habis, ibuku juga alkoholik. What can I do? Dua orang yang mempunyai jawaban yang sama, tetapi mempunyai hasil yang berbeda. Yang satu melihat akan ibunya alkoholik, maka dari itu dia memilih sama seperti ibunya menjadi alkoholik. Yang seorang ditanya, kenapa kamu tidak menjadi seorang peminum? Karena ibuku alkoholik, maka dari itu aku tidak mau sama seperti ibuku. Dua orang yang sama mempunyai keputusan yang berbeda. Maksudnya dua orang yang sama jawabannya, tetapi mempunyai keputusan yang berbeda. Apa yang saudara dan saya pilih? Di dalam kehidupan kita pada saat ini, di dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita pilih? Itulah yang menentukan siapa kita, yang menentukan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Entah kita memilih sesuatu yang buruk, ataupun kita memilih sesuatu yang baik, ataupun kita memilih untuk mentaati Tuhan, atau kita memilih untuk tidak mentaati Tuhan. Kita mau berjalan di dalam kebenaran Tuhan, atau kita berjalan di dalam jalan yang salah, yaitu jalan dosa.
Pilihan ada di tangan kita. Setiap daripada kita, tentunya kita tahu bahwa kita bertanggung jawab. Biarlah kita boleh selalu ingat, Tuhan memberikan sesuatu, Tuhan menciptakan kita, bahwa dengan kita bisa membuat sesuatu pilihan. Tetapi biarlah kita ingat bahwa Tuhan ya menciptakan kita dengan tanggung jawab. Apa yang kita pilih, apa yang kita mau untuk ada di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya, di dalam kehidupan kita setiap hari adalah hidup di dalam sesuatu pilihan. Ada amin, saudara. Kita hidup di dalam pilihan. Kita mau memilih jalan ke kanan ataupun jalan ke kiri. Saudara masih mau sekolah atau saudara mau tidak sekolah? Saudara, kalau saya melihat berita-berita ya di dalam hal ekonomi, sungguh mengerikan sekali, saudara. Ya, ekonomi saat ini mungkin ada yang mengatakan, oh sudah baik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, ya mereka tuh hanya menutupin karena hampir election, saudara. Ya, hampir election. Mereka saling memberitahukan sesuatu yang baik, ya, untuk menutupin akan semuanya ini. Ya, bahkan ada yang mengatakan, give me chance 2 more year. Kalau enggak fire saya, ya sudah kelewatan, saudara. Haleluya. Ya, 2 years itu sudah cukup, ya, lama gitu. Nah, di dalam kehidupan kita, ya, biarlah kita ini mempunyai sesuatu choice yang baik, mempunyai choice yang benar di dalam kehidupan kita, karena itulah yang menentukan akan kehidupan kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Kejadian. Saya ingin untuk kita belajar bersama-sama. Ada prinsip-prinsip yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Yaitu cerita daripada kejahatan manusia. Di dalam ayat yang ke-5. Kalau saudara sudah menemukan kitab Kejadian, jangan cari di belakang. Ya, kitab Kejadian itu berada di depan sendiri. Ya. Nah, pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 lebih daripada cerita tentang binatang masuk ke mana ini? Ke Bahtera Nuh, ya, cerita daripada air bah, ya, lebih daripada itu. Kita bisa mengambil sesuatu makna yang luar biasa di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini, di dalam cerita daripada Nuh. Ya. Di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, ketika dilihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, di dalam New Living Translation dikatakan bahwa everything that thought or imagine was consistently